Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Dan kebanyakan pertanyaan ini sudah lama dikirim, mungkin 1 tahun yang lalu, tapi minta maaf karena saya begitu sibuk dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sehingga terbengkalai pertanyaan itu, dan mulai sekarang akan saya jawab satu persatu. Tapi sebelumnya, tolong saudara subscribe yang belum, klik itu like-nya, klik itu notifikasinya, dan share, sebarkan kepada sebanyak orang mungkin, seluas orang mungkin, supaya mereka dapat juga memahami apa yang saudara pahami tentang iman mereka di dalam Kristus. Dan juga, kalau saudara terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara saya persilahkan untuk mengirimkan persembahan ke alamat bank yang ada di depan daripada pembukaan video ini. Dan juga kalau saudara ingin bergabung ke Gereja Ortodoks dan ingin belajar lebih lanjut, saudara hubungi Romo Yakobus yang teleponnya ada di depan tadi, dan saudara minta supaya didaftar dalam katekisasi nasional online. Jadi saudara bisa belajar entah melalui video atau melalui internet saudara. Dan saya menawarkan kepada saudara untuk lebih belajar secara formal lagi tentang ajaran iman Kristen Rasuliah, iman Kristen Ortodoks, ajaran Gereja Ortodoks. Kami punya program ini yang merupakan program yang merupakan gelombang kedua daripada sekolah teologi resmi secara online, jadi semacam kursol. Dan untuk itu saudara bisa, untuk semua yang menyangkut administrasi dan semua yang ingin saudara tanyakan, saudara bisa menghubungi Bapak Thomas Matulesi yang alamatnya juga ada di depan. Dan yang terakhir, kita lanjutkan, saya akan menunjukkan saudara, kami baru menerbitkan 3 buah buku lagi. Ini adalah buku tentang spiritualitas, jalan rohani menapak menuju kepada teosis, yaitu tujuan keselamatan. Ini saudara bisa baca, ini adalah bernama Perjalanan Seorang Berziarah. Dan berziarah meneruskan perjalanannya. Ini adalah buku yang menceritakan bagaimana mempraktekkan doa Yesus atau doa puja Yesus. Ini merupakan buku yang ditulis oleh seorang rahib Rusia. Ini buku klasik bahasa Rusia yang diterjemahkan bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan tim kami ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini dijelaskan, meskipun mungkin 1 abad telah berlalu, cengkraman doa peziarah semakin kuat hari ini daripada sebelumnya. Untuk meditasi pribadi atau untuk komunal atau untuk semacam semadi Kristen, kalau boleh dikatakan itu, doa Yesus atau doa puja Yesus yang sederhana menawarkan bimbingan renungan bagi semua orang yang mencari bentuk doa lama namun selalu baru dan kontemporer. Pesannya yang menggembirakan berbicara kepada setiap orang Kristen yang mencari persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Ini bukunya. Saudara bisa menghubungi Ibu Theodora, ya, teleponnya ada di depan itu. Ibu Theodora. Demikian juga yang kedua adalah buku panduan tentang, ini namanya Tangga Pendakian Ilahi. Ini ditulis pada abad ke-7, abad ke-6 kalau saya tidak salah, oleh seorang suci namanya Jana Suci Yohanes Klimakus. Ya, bukunya itu namanya aslinya Klimaks, ya, Klimaks. Ya. Buku ini dibagi menjadi 30 tahun, dibagi menurut tahun-tahun kehidupan Yesus, yaitu 30 tahun. Sebuah model ilahi bagi orang Kristen yang setia. Ini menyajikan gambaran tentang semua kebajikan dan berisi banyak perumpamaan dan sentuhan sejarah yang digambar terutama dari kehidupan monastik, kehidupan pertapaan, dan menunjukkan penerapan praktis dari berbagai aturan dasar kehidupan spiritual Kristen Ortodoks. Saya himbau saudara untuk membeli ini karena bukunya sangat dalam sekali.
Nah, karena begitu dalamnya, sebab konteks ini konteks kehidupan biara ya. Jadi orang awam tidak mudah mengerti. Untung ada buku panduannya. Saudara bisa membaca ini dulu, judulnya Mendaki Ketinggian, penuntun bagi awam untuk memahami tangga pendakian ilahi, ditulis oleh Romo John Marmack dari Amerika. Jadi tiga buku ini akan menolong saudara untuk mempraktekkan doa puja Yesus, mempraktekkan kerohanian ortodoks yang otentik. Saya harap saudara untuk bisa mengunjungi Ibu Theodora dan untuk membeli buku ini, yaitu buku Mendaki Ketinggian. Yang kedua adalah buku Perjalanan Seorang Peziarah dan Peziarah Meneruskan Perjalanannya. Dan yang ketiga adalah buku Tangga Pendakian Ilahi. Ya, saya kira itulah pengumuman dari saya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan oleh ini 1 tahun yang lalu ya, bulan Maret. Sekarang bulan apa? Maret ya. Tanggal 23 Maret, jadi 1 tahun yang lalu. Maaf saudara Andre dari Semarang, baru saya jawab sekarang. Pertanyaannya saudara Andre adalah, Romo, saya ingin bertanya. 1. Apa pentingnya dan dampak Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati dan Qumran, yaitu gua-gua yang dimana gulungan laut mati ditemukan bagi kekristenan sekarang? Yang kedua, apakah benar firman Yesus yang mengatakan apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kau lakukan untukku, berlaku pada masa tribulasi saja? Ya. Sama ini satu lagi Romo, bukankah pengertian Tuhan di PB itu Lord, itu Tuhan, bukan Theos atau God? Iya, tapi pertanyaannya apa? Jadilah kita jawab satu persatu. Kalau kita bisa selesai jawab yang pertanyaan 1 mengenai Qumran, kita lanjutkan. Kalau enggak, nanti kalau kebetulan saudara Andre mendengar, ini pertanyaan yang ketiga itu tanya apa? Ya, bukankah pengertian Tuhan di BB itu Lord atau Tuhan, bukan Theos atau God? Iya, lalu apa? Pertanyaannya apa? Ya, baik. Pertama, apa pentingnya dan dampak Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati dan Qumran, gua tempat gulungan laut mati ditemukan bagi kekristenan modern? Sangat penting, saudara. Terutama kita yang hidup di Indonesia ini. Ini sangat penting karena apa? Karena apa? Karena di Indonesia ini kita sering mendengar bahwa kitab suci kita telah diubah-ubah. Betul kan? Tetapi tuduhan itu sifatnya hanya sifat asal bunyi. Ya, asal bunyi. Kenapa? Karena orang-orang ini mengatakan itu tanpa ada bukti. Kalau memang kitab suci kita ini sudah diubah-ubah, yang belum diubah itu apanya? Yang mana? Kalau ada bagian kitab suci yang dianggap dicocok-cocokkan itu sesuai dengan nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Islam, nah ini benar. Gimana kalau sudah berubah, ya berubah semua lah gitu loh. Nggak konsisten kan akhirnya. Nah, bagaimana sih ceritanya tentang gulungan laut mati itu? Ceritanya dimulai dengan seorang anak gembala, orang Beduin Arab namanya Juma. Di mana kambingnya yang digembalakan itu hilang di bukit-bukit sana, di bukit Qumran ini. Di antara kambingnya ada yang memanjat, begitu tinggi, di atas bukit itu, bukit batu ya. Dia memutuskan untuk memanjat bukit itu sendiri untuk membawa kambing-kambing itu kembali ke tempatnya. Juma tentu saja waktu itu tidak menyadari
pada waktu dia mulai memanjat tebing itu pada bulan Januari di tahun 1947 itu, bahwa dengan penemuan akan kambingnya yang terhilang itu, akhirnya melibatkan dia di dalam suatu penemuan arkeologi yang paling besar di abad yang ke-20. Jadi pemikiran yang demikian ini, pemikiran bahwa dia akan terlibat dalam masalah arkeologi ini, sama sekali tidak ada di dalam dirinya. Apalagi ketika dia membuka dua gua, pintu gua dari ribuan gua yang ada di daerah itu, dan yang menempel pada dinding-dinding tebing yang menghadap kepada bagian barat daya, pantai barat daya dari Laut Mati, yaitu Laut Mati yang ada di padang belantara itu. Dia melemparkan batu ke dalam pintu gua itu, tapi tanpa disangka ada suara yang keras menimpa sesuatu, membuat seperti benda pecah. Maka dia berusaha ingin tahu apa sih yang ada di dalam gua itu, kok ada seperti benda pecah. Lalu dia memanggil saudara-saudaranya, Khalil dan Muhammad Adib, yang memanjat dan mendengar cerita yang menggairahkan itu. Tetapi sudah terlalu lambat dan kambing-kambingnya harus dikumpulkan kembali. Besok pagi mereka akan kembali. Barangkali hari-hari mengikuti dombanya yang akan berakhir dengan penemuan bejana, harta benda yang terkubur. Yang paling muda dari ketiga anak itu, Muhammad Adib, bangun pada besok paginya, sebelum dua daripada temannya itu yang mencari harta benda, harta karun itu, berusaha mencari harta karun itu, melakukan perjalanannya ke gua. Lantai dari gua itu ternyata dipenuhi dengan pecahan-pecahan tembikar dan guci-guci yang terbuat dari tembikar yang pecah. Dan di kiri kanan daripada tembok daripada gua ini ada sejumlah guci-guci yang kecil dengan bentuk gucinya yang menutupi atau penutup daripada guci itu masih ada di tempat di guci itu. Maka segera Muhammad Adib mulai mengeksplorasi isi daripada masing-masing guci, tetapi sayang tidak ada harta benda emas yang terdapat di dalamnya. Hanya semacam bungkusan yang dibungkus dalam kain, yang akhirnya kainnya itu sudah berwarna kehijau-hijauan karena usia. Kembali kepada saudara-saudara sepupunya, dia menceritakan berita yang tidak menyenangkan itu, bahwa di situ tidak ada harta benda. Memang tidak ada harta benda.
gulungan-gulungan kertas yang dibuang oleh anak-anak Beduin tadi, dan yang diambil dari goa pada hari itu dan hari-hari berikutnya, akhirnya diakui sebagai suatu manuskrip, harta benda manuskrip yang terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah, yaitu ketujuh buah manuskrip yang pertama dari gulungan Laut Mati. Demikianlah penemuan daripada sekelompok dari manuskrip yang berumur 1000 tahun lebih tua daripada teks perjanjian, teks Alkitab dalam bahasa Ibrani yang paling tua diketahui zaman itu. Yaitu manuskrip, kebanyakan mereka ditulis atau dikopi 100 tahun, lebih dari 100 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi sampai saat ditemukan ini, ada manuskrip itu tulisan peninggalan dari salinan-salinan kitab suci yang umurnya hanya jaraknya 100 tahun dari zamannya Yesus. Itu sampai sebelum ditemukannya ini. Tetapi dengan penemuan daripada manuskrip-manuskrip yang ada dalam Gua Laut Mati itu, dunia arkeologis, yaitu dunia mengurusi penemuan benda-benda zaman purba, dan menyiapkan suatu tim penterjemah dengan tugas yang sangat besar, bahkan sampai sekarang belum dilaksanakan secara total. Masih ada yang belum diterjemahkan. Kisah bagaimana gulungan ini akhirnya berjalan dari tangan seorang anak-anak Beduin yang mengembalakan kambing, akhirnya menjadi penyelidikan dari secara akademis dari sarjana-sarjana internasional, adalah sesuatu yang lebih aneh daripada suatu fiksi. Ya mungkin semacam mukjizat ya. Semacam mukjizat untuk menolong orang Kristen di zaman modern ini dari mereka-mereka yang menuduh kitab suci sudah diubah-ubah. Meskipun semua detail daripada perjalanan manuskrip ini beberapa tahun kemudian barangkali tidak akan dapat diketahui secara pasti, tetapi satu hal yang pasti adalah ini. Setelah dia menggantung di atas satu kayu di tenda tempat tinggal orang Beduin itu untuk selama beberapa tahun, benda tadi ditaruh digantungkan itu, maka gulungan Laut Mati yang asli yang 7 buah jumlahnya itu dijual kepada dua pedagang barang antik secara terpisah orang Arab di Bethlehem. Dari sana yang keempat dijual untuk jumlah harga yang sangat sedikit kepada Athanasius Samuel, seorang seorang bishop metropolitan Gereja Ortodoks Syria di Biara Santo Marcos di Kota Lama Yerusalem. Para sarjana di penyelidikan oriental, sarjana penyelidikan oriental Amerika yang menyelidiki benda tadi adalah orang-orang yang pertama menyadari akan kekunoan dan kepurbaan benda tadi. John Trevor, Trever, seorang juru fotografi, memfoto mereka secara detail, dan seorang ahli arkeologi yang besar, bernama besar, William F. Albright, Albright, A-L-B-R-I-G-H-T, segera
mengumumkan bahwa gulungan-gulungan itu berasal dari masa 200 sebelum Masehi sampai 200 tahun sesudah Masehi. Pengumuman awal ini kemudian dibuat yang menyatakan bahwa manuskrip yang tertua atau manuskrip yang paling tua yang pernah dijumpai di padang belantara Yudea. 3 dari antara gulungan yang asli ditemukan oleh anak-anak Beduin, itu dijual kepada E.L. Sukenik, seorang ahli arkeologi pada Universitas Ibrani atau Hebrew University, dan bapak dari Yigal Yadin, seorang jenderal di dalam ketentaraan Israel yang akhirnya menjadi seorang arkeologis yang terkenal dan yang mengadakan ekskavasi di Masada. Masada itu bentengnya orang Yahudi yang menjauhi serangan bangsa Romawi pada tahun 70, dan Hazor. Harus dicatat bahwa drama daripada peristiwa ini ditekankan sebab ini adalah hari-hari masa daripada periode mandat Inggris atas Palestina dan ketegangan antara orang Arab dan orang Yahudi pada saat itu sangat besar. Sehingga penyelidikan akan scroll ini atau akan gulungan ini oleh para sarjana menjadi sangat berbahaya. Semua manuskrip itu akhirnya dikumpulkan di Universitas Ibrani di bawah situasi yang aneh pula. Maaf, saya baca ini langsung dari bahasa Inggris ya, saudara ya, supaya saya nggak miss sesuatu, tidak kehilangan sesuatu. Sesudah dilakukan tur ke Amerika, 4 gulungan ini, dan ternyata tidak ada orang yang tertarik untuk membelinya, maka Metropolitan Samuel menempatkan suatu iklan di majalah Wall Street Journal di Amerika. Kebetulan Yigal Yadin melakukan ceramah di New York dan melihat iklan tadi. Melalui seorang pengantara, dia berhasil untuk membeli gulungan yang tak ternilai harganya ini seharga $250.000. Pada bulan Februari tahun 1955, Perdana Menteri Israel mengumumkan bahwa pemerintah Israel telah memberi gulungan tadi, dan ke semua 77 daripada gulungan ini termasuk 3 yang dibeli kemudian sebelumnya oleh Profesor Sukenik, diletakkan di suatu museum daripada Universitas Ibrani yang disebut sebagai altar buku atau altar kitab, di mana mereka sekarang dapat dilihat sampai sekarang. Saya sudah ke sana beberapa kali melihat manuskrip ini. Tak perlu dikatakan bahwa pengumuman yang pertama mengenai gulungan Laut Mati ini akhirnya mendorong suatu usaha semangat melakukan penyelidikan yang besar-besaran di bawah atau di wilayah penemuan benda asli. Suatu ekspedisi arkeologis yang resmi dimulai pada tahun 1949 yang akhirnya menghasilkan, di samping penemuan daripada 10 gua yang lain di sekitar wilayah itu yang juga mengandung gulungan
Para arkeologis, para ahli arkeologis itu kemudian mengarahkan perhatiannya kepada suatu reruntuhan kecil dekat tempat itu yang disebut sebagai kirbet atau reruntuhan Qumran yang dianggap sebagai reruntuhan daripada benteng Romawi tua. Setelah 6 sesi daripada ekskavasi yang sangat ekstensif, para sarjana mulai tanpa rasa ragu-ragu sedikit mengatakan bahwa gunungan yang menemukan aslinya di komunitas ini ditulis pada tahun 125 sebelum Masehi sampai tahun 68 Masehi. Gulungan ini disimpan dengan sangat berhati-hati di gua-gua ketika anggota komunitas di Laut Mati itu melarikan diri karena datangnya tentara Roma yang menyerbu, yang waktu itu berada di Yudea untuk menghentikan pemberontakan bangsa Yahudi pada tahun 66 sampai tahun 70 yang saya sebutkan penyerbuan Jenderal Titus tadi. Nah, inilah mengenai kisahnya. Sekarang, apa isinya? Isi daripada gulungan-gulungan ini. 7 buah dari gulungan yang asli, dari apa yang disebut sebagai gua pertama, mengandung hal-hal berikut ini. 1. Suatu salinan yang sangat terpelihara dengan baik dari seluruh kitab nubuat Nabi Yesaya. Kopi dari suatu salinan dari suatu kitab perjanjian lama yang paling tua yang pernah ditemukan. Jadi Yesaya yang kita punya ini dengan yang ditemukan itu identik isinya. Kedua, ada gulungan bersifat fragmen dari kitab Yesaya. Ketiga, suatu komentar, suatu tafsir atas kitab Habakuk 1 dan 2. Suatu tafsir, penafsirnya menjelaskan bahwa buku itu secara alegoris berbicara mengenai komunitas di Qumran. Keempat, buku namanya buku pegangan untuk disiplin, yaitu aturan dari komunitas, adalah merupakan sumber paling penting mengenai informasi tentang aliran agama yang ada di Qumran ini. Itu menjelaskan syarat-syarat bagi mereka yang ingin menggabung ke dalam komunitas ini. Yang kelima, kidung-kidung ucapan syukur, suatu koleksi daripada buku devosi semacam Mazmur, ya, semacam Mazmur dan pujian kepada Tuhan. Yang keenam, suatu terjemahan parafras, yaitu terjemahan secara bebas dari kitab Kejadian dalam bahasa Aramia. Yang ketujuh, aturan peperangan yang membahas tentang pertempuran antara anak-anak kegelapan, anak-anak terang, yaitu para anggota komunitas Qumran, dan anak-anak kegelapan barangkali yang dimaksud orang-orang Romawi, yang akan terjadi pada akhir zaman, hari yang mana orang-orang di Qumran itu percaya bahwa akan segera tiba. Itulah gulungan kitab asli yang 7 yang baru dimulai. Ada lebih dari 700 gulungan dan ribuan dari fragmen yang telah diketemukan di gua ke-11 dari wilayah Qumran. Fragmen dari setiap kitab-kitab yang dalam Alkitab, kecuali Ester,
telah diketemukan. Demikian juga beberapa teks non-Alkitabiah. Nah, itulah beberapa isinya, ya. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Saya akan lanjut saja kepada pertanyaan saudara, apa gunanya bagi orang Kristen? Dan apa kaitannya dengan iman Kristen? Yang pertama, karena kitab-kitab ini ditulis jauh lebih dahulu daripada kitab Ibrani yang ada pada waktu itu. Dan ternyata isinya tidak beda dengan kitab suci Perjanjian Lama yang ada ribuan tahun. Itu tersimpan di goa. Menunjukkan kalau begitu tuduhan bahwa kitab suci kita, terutama Perjanjian Lama dalam hal ini, telah diubah-ubah, itu dongeng tanpa dasar, itu tuduhan tidak mempunyai landasan ilmiah. Karena bukti dari manuskrip membutuhkan menunjukkan isi daripada semua kitab dalam Perjanjian Lama itu ada, kecuali satu apa tadi? Kitab Ester saja. Mungkin hilang atau mungkin belum diketemukan. Barangkali suatu saat nanti diketemukan. Menunjukkan jumlah dan isi daripada kitab suci Perjanjian Lama itu sama dengan yang ada pada kita sekarang. Jadi mereka yang mengatakan bahwa kitab suci kita telah diubah-ubah, mereka yang harus membuktikan bahwa itu memang diubah. Dan mereka yang harus menjelaskan bagaimana fenomena kesamaan isi antara kitab yang ada di dalam Qumran itu, gulungan laut mati itu, dengan yang kita miliki dalam terjemahan-terjemahan yang ada di seluruh dunia sekarang. Ya. Di dalam manuskrip ini ada hal-hal yang akhirnya merupakan testimonia, yaitu kumpulan ayat-ayat yang oleh kelompok ini, oleh komunitas ini dianggap sebagai nanti dipenuhi dari datangnya Mesias. Kutipan itu yang pertama adalah dari Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Yang oleh para polemik Islam katanya ini nubuatnya Nabi Muhammad, seorang nabi akan aku bangkitkan. Tentulah mereka tidak berpikir tentang itu karena mereka tidak berpikir bahwa Mesias itu nantinya orang Arab. Apalagi mereka juga mengutip dari Ulangan 24 ayat 15-17 di mana Balaam menyatakan bahwa raja akan bangkit dari Israel. Nah, ini pasti dikaitkan itu antara yang di atas, yang di Ulangan sama yang di Keluaran tadi. Dan itu pasti menunjuk kepada Mesias. Yang ketiga adalah berkatnya Musa yang diucapkan oleh Musa atas suku-suku Israel, terutama suku Lewi, di Ulangan 33 8 sampai 11. Cara di mana kutipan-kutipan itu dijadikan satu menunjukkan bahwa penulisnya mengharap ke depan akan datanya nabi yang sekaligus pangeran dan juga imam, raja dan nabi, dan itulah artinya Masiah. Coba kita baca. Setiap raja di Israel itu orang yang diurapi, berarti seorang Mesias. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan." Engkau akan diangkat Allah menjadi raja, diurapi. Jadi menjadi raja itu harus diurapi. Jadi raja itu orang yang diurapi. Demikian juga nabi atau imam itu adalah orang yang diurapi. Kita baca di dalam Imamat pasal 8 ayat 12. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Gitu.
Jadi untuk menjadi imam harus diurapi, menjadi raja harus diurapi, menjadi nabi harus diurapi. Kita baca satu Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi setiap nabi di Israel itu orang yang diurapi, setiap raja juga orang yang diurapi, setiap imam orang yang diurapi. Dan itu yang diharapkan akan datang oleh kelompok Qumran ini. Jadi kebenaran yang indah dari Perjanjian Baru tentang Mesias, bahwa masing-masing dari jabatan ini dipenuhinya, digenapinya di dalam Yesus Kristus. Jadi bedanya kalau dalam perjanjian di dalam Qumran, nabi itu sendiri, imam itu sendiri, raja itu sendiri. Ya, tetapi dalam perjanjian baru itu semua digenapi di dalam Kristus. Jadi dengan demikian kita menemukan suatu poin kontak yang menarik antara Qumran dan kekristenan, suatu kontak yang juga merupakan titik perpisahannya. Karena komunitas Qumran dan orang-orang Kristen awal setuju bahwa pada hari-hari penggenapan daripada nubuat perjanjian lama ini akan bangkit seorang nabi besar, seorang imam besar, dan seorang raja besar. Tetapi tiga sosok ini di dalam Qumran dalam harapan orang-orang Qumran adalah merupakan sosok-sosok yang berbeda dan terpisah. Sementara dalam perjanjian baru melihat sosok ini digenapi secara bersama dalam satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa ini ada kaitannya antara apa yang ada di ajaran daripada kelompok Qumran ini dengan kekristenan awal. Dan ini menegaskan pula mereka yang sekarang secara menipu diri sendiri mengatakan kitab suci ini tidak ada yang asli, katanya sudah diubah-ubah. Ternyata ada manuskrip yang umurnya 1000 tahun lebih yang meneguhkan kebenaran, yang meneguhkan keaslian daripada kitab suci Perjanjian Baru dan berita isinya tentang Mesias yang adalah Raja, Imam, dan Nabi. Saya kira untuk kali ini saya selesaikan itu saja. Yaitu jawaban yang pertama mengenai apa perlunya gulungan laut mati atau Qumran ini. Ini adalah merupakan bukti bahwa kitab suci kita tetap dipelihara oleh Allah. Tidak ada tangan-tangan yang merusaknya atau tangan-tangan yang mengubah-ubahnya. Kalau ada yang mengatakan itu hoax. Itu asal bunyi, itu fitnah dan tuduhan yang tidak berdasarkan keilmuan. Dan tidak berdasarkan penemuan manuskrip seperti yang kita lakukan ini. Tuhan berkati. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk bergabung kepada kami melalui katekisasi nasional. Dan saudara bisa menghubungi Roh Yakobus. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.